Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di luar sana ya. Perkenalkan nama aku Agustiansyah. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas ya tentang Pirate Sample Test yang ada di JABS gitu. Jadi teman-teman yang ingin belajar bagaimana kita mengumpulkan data, mengatur dan mengontrol serta manajemen alurnya, maka alangkah baiknya kita langsung aja ya melihat videonya. Baik, jadi pada kesempatan ini teman-teman juga sudah bisa lihat ya bahwa di sini ada uh, JABS. Jadi teman-teman bisa langsung download aja gitu di website. Jadi tulis aja JABS. Teman-teman di sana bakal dapati langsung bisa di-download gitu, entah lewat Windows atau semacamnya. Dan bagi-bagi teman-teman yang lain, jika ada kendala, boleh juga tuh downloadnya lewat Microscope Store, terus aja JABS gitu. Jadi langsung muncul tuh dia JABS. Yang ini ya teman-teman yang ada lambang kursi hijau gitu. Jadi di JABS ini alangkah baiknya juga kita bakal ngebahas soal ini ya, apa itu? Ngebahas soal ini ya, apa sih itu uji Pirate? Jadi kurang lebih uji uh, Pirate Sample Test ini adalah uji atau sering disebut dari dalam bahasa gitu ya uji T berpasangan gitu. Jadi tujuannya untuk melihat metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua data. Jadi kalau teman-teman ada dua data yang ingin dihubungkan dari salah satu sumber atau subjek yang sama, maka Pirate Sample Test tidak akan menjadi akan menjadi bantuan untuk teman-teman gitu. Dan ini juga ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk bisa membedakan rata-rata nilai signifikan sebelum maupun sesudah suatu perlakuan. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat ya bahwa di sini ada uh, contoh yang diberikan. Pada intinya, data yang dibandingkan bukan dari dua kelompok yang berbeda gitu ya, melainkan dari kelompok yang sama tetapi diukur pada dua kondisi yang berbeda. Nah, ini yang kita pengen langsung bahas ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat bahwa ada selisih different antara dua pengukuran tersebut. Nah, jika ini yang menjadi tujuan dan alat ukur kita, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan memang dimiliki pengaruh yang signifikan. Sederhana kata, menghitung selisih setiap pasangan data serta juga mencari rata-rata selisih, lalu menguji apakah rata-rata selisih itu berbeda dari nol, dan jika hasil uji tersebut menunjukkan hasil nilai signifikan, bisa p-value ya, lebih kecil dan dari batas tertentu misalnya 0,05, maka kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan nyata antara kondisi pertama dan kondisi kedua gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan juga ya, tahapan-tahapan analisis Pirate Sample Test di JABS gitu. Pertama soal input data ke JABS, yaitu lewat format file CSV. Jadi data terlebih dahulu disusun dalam format CSV dengan dua kolom utama yaitu pretest posttest. Setiap baris mempresentasikan satu objek yang sama dan setelah itu aplikasi JAB open lalu pilih file CSV yang telah disiapkan untuk diimpor ke dalam JABS. Yang kedua adalah syarat tahapan analisis Pirate Sample Test uji normalitas. Sebelum melakukan t-test, perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu terhadap selisih data, baik t-test maupun test. Nah, di JAB ini ada pilihan menu deskriptif. Kemudian dimasukkan variabel yang akan diaktifkan opsi normality test. Misalnya Shapiro-Wilk, jika nilai signifikan value lebih dari 5, maka data secara tidak langsung berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk uji t-test. Dan ketiga adalah melakukan Pirate Sample Test. Nah, ini yang paling pentingnya.
pilih menu choice, kemudian klik Pair Simple Test, masukkan variabel to semua tes sebagai pasangan, lalu kemudian hasil menemukan melakukan hasil T, derajat kebebasan di F, dan value. Jika value-nya kurang dari 5, maka terdapat perbedaan signifikan antara kedua kondisi itu. Sebenarnya jika value-nya di atas 5, kurang lebih dari 5 ya, maka tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kurang lebih itu ya secara deskripsi mengenai JAWS gitu. Dan alangkah baiknya langsung kita aja ya praktek. Jadi teman-teman langsung saja ya kita beralih ke langsung ke JAWS-nya aja. Jadi di JAWS, nah di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat ya, JAWS dan ini free ya untuk semua kalangan. Jadi teman-teman juga bisa mengakses, asal di download aja ya terlebih dahulu. Nah di sini teman-teman langsung aja cari, klik open komputer, download, dan data yang diperlukan itu ya. Nah seperti yang ada di sini, ada nomor, ada pretest, ada post test. Di sini ada nilai rata-rata ya. Ini yang saya ambil dari ChatGPT gitu. Jadi langkah selanjutnya apa sih Kak? Langkah selanjutnya kita ngeklik di tes yang ada di sini ya. Di sini classical dan tulisannya Paired Sample T-Test. Nah, setelah sudah ngeklik di bagian T-Test serta Paired Sample T-Test, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ini dengan ini, duanya sama. Gitu. Nah, gitu. Kemudian apa? Jika data diperlukan sebagai syarat dalam suatu perlakuan penelitian, maka diperlukan uji normality. Nah, di sini ya teman-teman, uji normality. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ada assumption checks. Jadi test of normality amat sangat melihat bagaimana kelayakan bahwa suatu data yang kita bagikan, yang kita coba bandingkan dari subjek yang sama gitu, atau dari kondisi yang berbeda. Nah, di sini kalau pengen lebih jelas, teman-teman juga langsung bisa nih ngeklik Wilcoxon Sightner Rank. Langsung diklik aja gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya hasil perbedaannya gitu. Di sini ada hasil 23 pan 23,86 gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nah Wilcoxon, kemudian di sini ada asumsi 0,5 0,5. Apakah data ini menunjukkan bahwa data tersebut berada di area distribusi secara normal atau sebaliknya gitu. Jadi teman-teman langsung bisa mengidentifikasi ya bahwa data yang kita kumpulkan, data yang kita coba aturkan itu akan berbanding sejauh mana gitu, apakah sesuai yang kita harapkan atau sebaliknya. Nah, teman-teman juga bisa ngeklik bagian deskriptif. Nah, di sini bagian sangat paling fundamental ya teman-teman. Di sini ada dengan min 61,70, 72,40, D 4,165, 4,033 dan seterusnya gitu ya. Di sini ada coefficient of variation. Di sini bisa menunjukkan bahwa di F-nya 9, P-nya kurang dari 1. Itu menunjukkan bahwa data yang telah dibagikan menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan baik yang pre-test maupun post-test gitu. Nah, di sini measure awalnya alat ukurnya apa, measure duanya ada apa gitu. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya bahwa perbedaan itu bisa kita uh, lihat dengan mengukur, menganalisis sebuah data yang telah kita himpun gitu. Nah, sini sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf karena berhubung juga saya masih belajar ya soal JAWS dan ini awalnya saya tidak tertarik ya dengan JAWS, tapi setelah saya lihat ini rasanya saya butuhkan satu di perkuliahan ya.
Terus untuk teman-teman di luar sana yang masih kebingungan dengan JAWS, banyak kok video ini yang berkenaan dengan JAWS gitu. Cari aja di kolom pencarian JAWS. Dan kalau lebih spesifik, teman-teman langsung aja gitu menjurus ke bagian-bagian detail gitu, bagian sub-subnya. Atau teman-teman juga bisa menyaksikan video saya gini, walaupun saya sendiri merasa kurang itu ya, kurang bagus gitu dalam menyampaikan, tapi setidaknya bisa membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.